Oke, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membantu eh, memberikan satu perbedaan dari Google Meet yang free dengan Google Meet yang eh, kita tautkan dengan domain atau yang terdaftar dari akun G Suite. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya akun Google Meet ini baru-baru saja free. Artinya kalau selama masa pandemi COVID ini, sepertinya Google memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh memakai fasilitas Google Meet dengan fasilitas untuk meeting, rapat itu secara free. Kalau dulu harus ditautkan dengan domain tertentu dan harus mendaftar di Google Suite yang kalau kita hanya mencoba trial 14 hari, tapi kalau kita membeli paket Google Suite bisa dipakai cukup lama dengan jumlah pengguna juga cukup bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Biasanya sekolah-sekolah yang memang sudah bekerja sama dengan Google, mereka membeli satu paket Google Suite untuk jangka waktu tertentu sehingga bisa dipakai oleh seluruh sekolah atau seluruh pengajar di mana sekolah itu berlangganan dan juga memiliki fasilitas Google Cloud, kemudian beberapa Google Classroom dan seterusnya. Nah, kita akan coba melihat perbedaan Google Meet yang free dengan yang ditawarkan dengan domain tertentu. Bedanya di sini adalah ini tampilan Google Meet yang free dari akun Gmail. Gmail biasanya akunnya ada ya Gmail biasa gitu, tidak ada embel-embel sekolah, nama sekolah atau website tertentu. Nah, kalau ini ada website tertentu yang dipakai sekolah, yang ini tadi tidak. Nah, di tampilan depannya ini terlihat sama, hanya perbedaannya adalah kalau dulu kita pakai ini lebih ada colorful, ini sederhana. Ini tampilan baru yang kita bisa lihat. Kalau dulu di Google Meet sebelum mereka free, biasanya cuma ada kode untuk bisa join rapat, tidak bisa memulai rapat atau membuat jadwal. Nah, ini sudah saya bikinkan jadwal di Google Calendar yang berbeda dari dari Gmail dan dari akun yang tertautkan dengan Google Suite. Nah, ini perbedaan di depannya. Nanti kita akan coba tes ya. Kita akan coba lihat seperti apa ketika ini sudah tampil dalam bentuk teleconference. Kita coba cek, ini bergabung, ini juga bergabung. Ini kita amati. Coba saya pindah layar saja kalau begitu supaya lebih mudah. Ini juga saya taruh ke samping supaya kita bisa tahu bedanya. Nah, supaya nggak kelihatan muka saya. Nah, ini bedanya seperti ini. Ini yang dari depan kelihatan sama ya. Jadi kiri ini juga ada tampilan untuk besok kameranya. Ini ada untuk caranya bagaimana kita langsung bergabung dan presentasi, ini juga sama. Tapi ini ada other partisipan. Jadi bisa dipakai untuk pakai join telepon. Jadi kalau nggak pakai laptop atau apa, bisa other optionnya pakai by phone. Tapi hanya untuk audio saja. Kita coba gabung. Ini juga gabung. Nah, ini dari depan terlihat tampilan sama. Ini saya kasih add-on Google Grid Meet supaya bisa kelihatan tampilannya nanti kalau kita lagi meeting atau lagi mengajar, akan ada tampilan kotak-kotak, semua siswa kelihatan di sini. Ini juga saya kasih. Kalau tidak dipakai add-ons di bagian ini, tidak akan muncul nanti. Mungkin cuma 4 atau 5 orang, 4 orang seingat saya dibatasin. Nah, ini bagian depannya kurang lebih sama, kurang lebih kiri kanan sama, hanya ini juga tidak ada caption ya. Ini ada turn captionnya, bisa diisi caption, ini nggak ada. Kita coba lihat bagian ini bagian. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari sisi kolom ini tidak memiliki record meeting. Saya tadi cuma mencari-cari cara merekod meetingnya, ternyata di Google Meet yang free itu belum saya temukan. Karena settingannya tidak bisa seperti kalau di Google yang pakai Google Suite. Kalau pakai G Suite itu bisa masuk ke settingan admin console-nya lalu membuat settingan bahwa ini bisa direkod atau direkam selama meeting berlangsung. Nah, juga ada tampilan ini. Ini bedanya dari free dan tidak. Secara umum ini untuk tampilan sama,
sama, tidak ada perbedaan. Jadi ini bisa dipakai tile susun, ini sidebar, ini buat sorotan atau spotlight, sama sih, nggak ada perbedaan. Kemudian layar penuh juga sama, ini juga sebelah juga ada layar penuhnya juga, full screennya. Captionnya juga di sini, ini tidak terlihat di situ, tapi dia di sini ada captionnya. Yang berbeda mungkin cuma record meeting ya. Jadi kelemahannya kalau untuk Google Meet yang free, sementara mungkin belum ada record meeting, mungkin nanti akan ada add-ons yang baru yang bisa kita download dari Chrome Store-nya, barangkali bisa dipakai untuk merekam. Atau kalau kita mau menggunakan pihak ketiga atau software pihak ketiga, bisa kita install Bandicam seperti punya saya ini. Ada installernya Bandicam yang bisa dipakai untuk merekod meeting kita, tapi tampilannya tidak seperti kalau kita merekod waktu kita meeting. Jadi ini semua full interface layar komputer kita akan terekam kalau dengan Bandicam, seperti saya membuat tutorial ini. Jadi sementara kalau ada kabar baik, saya akan coba nanti share lagi, siapa tahu ada add-ons atau ada fasilitas Google yang bisa mengizinkan kita merekod dari settingan yang ada. Saya sudah mengupuk-upuk di bagian settingan Google saya, ternyata juga tidak ada, jadi bersabar saja. Barangkali kalau sekolah Anda atau lembaga Anda membeli Google Suite, ya tidak perlu khawatir karena sudah ada di bagian sini untuk settingan record meetingnya di Google Console-nya. Sementara kalau kita memang tidak berafiliasi dengan lembaga atau website sekolah atau website lembaga, ya bersyukurlah bahwa kita masih bisa menggunakan Google Meet secara free dan bisa dipakai untuk bersama-sama dengan kelas, dengan teman-teman, dan juga dengan mungkin staff kita. Jadi sementara itu dulu review dari saya. Semoga perbedaan dari dua yang premium, Google Meet yang free dan yang premium ini tidak membuat kita berkecil hati untuk tetap bisa bekerja dan beraktivitas dari rumah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semoga bisa membantu Anda dalam proses work from home atau learn from home. Terima kasih.